Hujan turun deras ketika Aira berjalan pulang dari kantor dengan langkah gontai. Hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia hanya karyawan administrasi yang tenggelam di antara tumpukan dokumen, tanpa seorang pun benar-benar melihat keberadaannya. Namun malam itu, ketika ia tiba di depan pintu kecil apartemennya, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Aira Pramesti, suara seorang wanita terdengar tegas. Benar, dengan siapa saya bicara? Saya Sekretaris CEO Cakrawala Group. Pak Ardan ingin Anda datang ke rumah sakit sekarang. Aira langsung terpaku. CEO Ardan Maheswara. Pria tampan berusia awal 30-an yang jarang muncul di kantor. Ia dikenal jenius, berdarah dingin, dan begitu perfeksionis sampai banyak karyawan gemetar hanya mendengar namanya. Tapi kenapa dia memanggil Aira? Setibanya di rumah sakit, Aira disambut oleh suasana tegang. Dua direktur keluar dari ruang VIP, wajah mereka pucat seperti baru kehilangan harapan. Sekretaris Rani menghampiri Aira. Kami sedang dalam keadaan genting. Pak Ardan kolaps saat rapat internal, dan sebelum pingsan, beliau menyebut nama Anda. Nama saya? Iya, beliau ingin Anda menggantikan posisi CEO sementara. Aira merasa dunia berhenti berputar. Saya? Tapi saya hanya staf biasa. Saya bahkan tidak pernah berbicara langsung dengan beliau. Rani menarik napas panjang. Kami tidak tahu alasan beliau memilih Anda. Tapi saat ini perusahaan sedang menggantung di tepi jurang. Keputusan darurat dibutuhkan. Sebelum Aira sempat memprotes, dokter keluar dan memanggilnya. Pasien ingin berbicara dengan Anda. Dengan lutut lemas, Aira melangkah masuk. Ruangan itu remang, hanya ditemani lampu kecil di sudut. Ardan terbaring dengan selang infus, wajahnya pucat, namun tetap tampan dengan garis rahang tegas. Meski lemah, matanya tetap tajam saat memandang Aira. Aira, suaranya dalam, serak, tapi tegas. Ya, Pak Ardan? Aku butuh kamu menggantikan aku sementara. Aira menelan ludah. Tapi saya tidak punya kemampuan memimpin perusahaan sebesar ini. Ardan tersenyum samar, senyum yang nyaris tak pernah terlihat oleh siapapun. Kau punya mata yang jujur. Aku memperhatikanmu selama ini, kerja kerasmu, ketekunanmu. Kau berbeda dari yang lain. Perusahaan ini butuh seseorang yang tidak serakah. Aira terpaku. Dia memperhatikanku selama ini. Tolong Aira, Ardan melanjutkan, jaga perusahaanku. Ini bukan permintaan, ini titipan. Dan dengan kalimat itu, hidup Aira berubah. Keesokan harinya, dunia kantor gempar. Karyawan biasa diangkat menjadi CEO sementara. Semua orang mempertanyakan, beberapa meremehkan, beberapa marah. Direktur utama, Pak Dharma, menatap Aira tajam saat rapat pertama. Apakah Anda yakin bisa memimpin perusahaan ini? Anda bahkan tidak pernah memimpin tim. Aira menggenggam jemarinya di bawah meja, mencoba menyembunyikan getaran tangannya. Pak Ardan percaya pada saya, dan saya akan menjalankan amanah itu. Semua orang tertawa kecil, sinis, meremehkan. Namun Aira tidak mundur. Hari demi hari, ia mempelajari dokumen finansial, proyek besar, risiko perusahaan, dan bahkan menghadapi sabotase kecil dari mereka yang tidak ingin dipimpin oleh seorang staf biasa. Tapi semakin ia bekerja keras, semakin ia menemukan sisi lain dirinya, kemampuan yang selama ini terkubur oleh rasa tidak percaya diri. Dan tanpa ia sadari, di balik kaca rumah sakit, Ardan diam-diam memperhatikan laporan perkembangan perusahaan. Setiap hari, ia menanyakan satu hal kepada Rani. Apakah Aira baik-baik saja di kantor? Ada secerkah kekaguman di matanya.
kekaguman yang semakin tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Perjalanan baru Aira baru saja dimulai, dan tanpa ia sadari, perjalanan itu akan membawa hatinya pada seseorang yang selama ini berdiri jauh di atas langit karirnya. Seseorang yang kelak akan menjadi suaminya. Hari-hari pertama sebagai CEO sementara terasa seperti berjalan di ladang ranjau. Aira berusaha keras mempelajari setiap departemen, memahami struktur perusahaan, dan menyelesaikan tumpukan masalah yang diwariskan dari manajemen sebelumnya. Tapi yang paling sulit bukanlah pekerjaannya. Yang paling berat adalah menghadapi tatapan meremehkan dari hampir semua orang. Setiap langkah terasa diawasi, setiap keputusan dipertanyakan. Bahkan bisik-bisik sinis mulai bergema di lorong kantor. Dia cuma staf biasa. Apa pantas jadi CEO? Pasti ada hubungan gelap sama Pak Ardan. Mana mungkin orang tidak berpengalaman bisa pimpin perusahaan sebesar ini. Namun Aira tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, menarik nafas panjang, dan terus bekerja. Hari itu, ia harus memimpin rapat besar dengan klien penting. Kontrak bernilai ratusan miliar sedang berada di ujung tanduk. Jika gagal, perusahaan bisa goyah. Rapat dimulai dengan tegang. Para direktur duduk dengan dagu terangkat, seakan menantang Aira untuk jatuh. Direktur Dharma menyela dengan nada tajam. Apakah Anda yakin strategi yang Anda ajukan tidak akan merugikan perusahaan? Anda tidak punya pengalaman negosiasi, Nona Aira? Aira menegakkan bahu. Di dalam dirinya ada ketakutan, tapi juga ada suara lain yang berkata, "Percayalah pada dirimu sendiri." Ia pun berbicara dengan tegas. Saya mungkin tidak punya pengalaman panjang, tapi saya mempelajari semua data semalam dan memahami risiko. Jika kita menunda keputusan hari ini, klien akan beralih ke kompetitor. Klien yang hadir mengamati dengan penuh minat. Wanita muda yang tanpa gugup itu berani berbicara. Aira melanjutkan presentasinya. Kata-kata mengalir lebih lancar. Tangan yang tadi gemetar, kini stabil. Saat ia selesai, ruangan hening. Lalu klien berdiri dan berkata, "Saya suka caramu memandang masalah. Kesepakatan kita lanjut." Para direktur terpaku. Aira menunduk sopan dan melepaskan nafas lega. Saat semua orang menentang, justru seseorang diam-diam memperhatikan. Malamnya di rumah sakit, Rani melaporkan hasil rapat kepada Ardan. "Kontrak berhasil diamankan, Pak." Ardan yang masih berbaring menatap Rani dengan dahi mengeringit. "Siapa yang melakukan negosiasinya?" "Bu Aira?" Ardan terdiam sejenak. Matanya menyipit, samar-samar muncul senyum bangga. "Dia melakukan itu sendirian?" Rani mengangguk. "Dia bekerja tanpa henti sejak Anda sakit." Ardan menyandarkan tubuh lemah itu menatap langit-langit ruangan. Ada sesuatu di dadanya, rasa hangat yang sulit dijelaskan. Kagum? Perhatian? Atau sesuatu yang sedang tumbuh lebih dalam? Hari demi hari, Aira mulai menemukan kekuatannya sendiri. Ia menghabiskan malam di kantor, membaca, meneliti, memperbaiki kebijakan lama yang merugikan karyawan kecil. Ia mulai memahami kenapa Ardan pernah bilang ia berbeda. Tapi saat Aira mulai naik, ada seseorang yang tidak senang. Direktur Dharma, yang merasa posisinya terancam, mulai melakukan sabotase. Ia menghapus data penting, memanipulasi laporan pendapatan, dan menyebarkan rumor bahwa Aira sengaja menjatuhkan manajemen lama. Hingga akhirnya sebuah masalah besar meledak. Pagi itu, seluruh divisi keuangan panik. "Bu Aira, laporan finansial triwulan hilang dari sistem. Investornya marah besar." Aira berdiri di tengah kekacauan, jantung berdebar. "Tenang, kita cari cadangannya." "Tadi malam cadangannya juga terhapus, Bu. Ini sabotase." Dan semua mata memandang Aira, menyalahkannya. Aira menggigit bibir. Ia hampir menyerah. Kenapa semuanya terasa melawan? Apa aku salah menerima amanah ini? Tapi saat ia hendak mundur, tiba-tiba ponselnya berdering. Ardan. "Aira,
Suaranya masih lemah namun tegas. "Kau baik-baik saja?" Mendengar suara itu saja rasanya seperti sandaran yang kuat. Aira mengedipkan mata menahan air mata. "Ada masalah besar di kantor, Pak. Saya takut mengecewakan Anda." Keheningan beberapa detik. Lalu Ardan berkata dengan suara lembut namun mantap. "Jangan takut. Aku percaya padamu. Kau tidak sendiri." Aira menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan yang luar biasa dari sekedar kalimat itu. Bukan hanya dukungan, tapi perhatian yang terasa begitu pribadi. Seolah ada benih perasaan yang tumbuh di antara jarak yang memisahkan mereka. Aira bangkit. Ia langsung memeriksa sistem, menelusuri jejak digital, hingga menemukan bahwa seseorang menggunakan akses khusus direktur untuk menghapus data. Ia memanggil tim IT dan berkata dengan tegas, "Pulihkan data cadangan dari server lama. Saya tahu datanya belum terhapus permanen." Dalam 3 jam, data kembali. Investor ditenangkan. Perusahaan terselamatkan. Namun yang paling mengejutkan, saat semua orang melihat hasilnya, mereka mulai memandang Aira dengan mata berbeda. Tidak lagi meremehkan, tidak lagi mentertawakan, tapi hormat. Aira menunduk sedikit sambil tersenyum tipis. Ia merasa bangga, tapi dalam diam, hatinya tertuju pada seseorang. Seseorang yang sakit, namun tetap menjadi kekuatan terbesarku. Di balik itu, rasa Ardan terus tumbuh semakin kuat. Malam itu, Ardan meminta Rani menunjukkan rekaman CCTV kantor, khususnya saat Aira bekerja. Dalam sunyi ia memperhatikan Aira yang tetap bekerja hingga larut, rambutnya diikat asal-asalan, mata sembab karena lelah, tetapi tetap tersenyum pada setiap karyawan. Ardan merasakan dadanya menghangat. Dia bukan hanya pemimpin, gumamnya pelan. Dia cahaya. Dan untuk pertama kalinya, Ardan merasa takut. Bukan pada kondisi kesehatannya, tapi pada satu hal. Takut kehilangan Aira sebelum sempat mengungkapkan perasaannya. Benih cinta mulai tumbuh tanpa disadari oleh Aira, tanpa bisa dicegah oleh Ardan, dan tanpa disukai oleh mereka yang mengincar jabatan CEO. Perjalanan Aira baru setengah jalan, tapi badai yang lebih besar sedang menanti. Hari-hari berikutnya, Aira bekerja tanpa henti. Perusahaan perlahan stabil, para investor kembali percaya, dan divisi-divisi yang sebelumnya meremehkannya, kini mulai mendengarkan setiap keputusan yang ia buat. Namun, badai yang lebih besar sedang menunggu. Dan kali ini, badai itu bukan lagi berupa bisik-bisik meremehkan, melainkan serangan langsung yang mengincar jabatannya. Skandal palsu. Pagi itu, seluruh kantor geger. Sebuah berita online menampilkan foto editan. Aira dan seorang pengusaha luar negeri tampak berpelukan mesra di hotel. Judulnya, CEO sementara Cakrawala Group terlibat skandal dengan pesaing utama. Aira yang baru tiba di kantor langsung dikerubungi wartawan. "Benarkah Anda punya hubungan rahasia? Apakah benar Anda menjual data perusahaan? Apa pendapat Anda tentang tuntutan pemecatan?" Aira berdiri dengan wajah pucat. Semua ini tidak benar, tapi siapa yang akan percaya? Direktur Dharma muncul dengan wajah pura-pura prihatin. "Nona Aira, sebaiknya Anda mundur sementara. Skandal seperti ini bisa menjatuhkan perusahaan." Aira menatap Dharma. Entah kenapa, nalurinya berkata lelaki itu terlibat. "Tuan Dharma, saya tidak melakukan apapun." Tentu. Dharma senyum dingin. "Tapi publik sudah percaya. Anda jangan merusak citra perusahaan." Aira semakin terpojok. Saat ia mundur selangkah, ponsel di sakunya bergetar. Nama itu muncul. Ardan. "Masuk ke ruang rapat lantai 20 sekarang," katanya singkat. Tatapan yang menguatkan. Aira masuk ke ruang rapat besar itu dengan napas tersengal. Di sana, melalui video call besar, wajah Ardan terpampang lebih segar dari sebelumnya, meski masih tampak lemah. Matanya tajam,
penuh kemarahan tertahan. "Jelaskan apa yang terjadi," katanya dingin. Aira menunduk. "Seseorang menyebarkan foto palsu, Pak. Mereka ingin menjatuhkan saya. Saya..." Belum sempat ia selesai, Ardan berkata lantang, "Saya sudah tahu siapa dalangnya." Aira mengangkat kepala. Semua direktur membeku. Ardan menatap tajam ke arah kamera. Suaranya seperti cambuk. "Direktur Dharma, Anda pikir saya tidak bisa melihat jejak digital Anda? Anda menggunakan akun admin untuk menghapus data, dan Anda pula yang menyebarkan foto editan itu." Seluruh ruangan langsung gempar. Dharma memucat. "Itu fitnah! Anda sedang mengada-ngada, Pak Ardan." Ardan mencondongkan kebuhnya ke kamera. "Cek server, cek metadata foto itu dan cek email pengiriman anonim. Semua berasal dari akun Anda." Para staf IP yang sudah memeriksa sebelumnya mengangguk panik. Dalam sepersekian detik seluruh kebusukan Dharma terbongkar. Aira terdiam. Ada kelegaan di hatinya. Tapi yang lebih ia rasakan adalah tatapan Ardan. Tatapan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Campuran kemarahan pada musuh dan perhatian pada dirinya. "Aira," Ardan memanggil lagi. "Datang ke rumah sakit setelah ini. Kita perlu bicara." Hatinya langsung berdetak lebih cepat. Pertemuan di rumah sakit. Saat Aira memasuki kamar VIP, Ardan sedang duduk bersandar, jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Ia menoleh, mata mereka bertemu. "Aira," katanya pelan, berbeda dari nada tegas di rapat tadi. "Duduklah." Aira duduk dengan gugup, jemari saling meremas. Ardan menatapnya lama sekali, seakan mempelajari setiap detail wajahnya. "Kenapa kamu tidak membela diri pagi tadi?" Aira menelan ludah. "Karena saya tahu sebagian orang memang ingin melihat saya jatuh. Saya tidak punya kekuatan apa-apa selain bekerja sebaik mungkin." Ardan meremas selimutnya. "Kamu salah." Aira mengangkat wajah. "Kamu punya aku." Hening. Detak jantung Aira seakan menggelegar dalam ruangan kecil itu. "Aku percaya padamu dari awal. Dan setiap hari, rasa percayaku semakin bertambah." Aira terdiam. Ada kehangatan merayap ke dadanya. "Aira," Ardan berkata lebih pelan, "aku memantau semua perkembangan perusahaan, dan aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya." "Apa itu, Pak?" Suara Aira hampir tidak terdengar. "Cahaya. Cahaya yang selama ini hilang dari perusahaan. Dan cahaya itu ada pada dirimu." Aira menunduk cepat-cepat. Pipinya hangat. Ia tidak tahu apakah ini pengakuan atau hanya sekedar pujian, tapi hati kecilnya mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Konspirasi terakhir. Saat Aira mengira semuanya sudah selesai, Dharma membuat langkah terakhir sebelum ia dikeluarkan. Ia mengakses sistem dari luar dan mencoba mengacaukan database proyek besar yang akan ditandatangani minggu depan. Namun, kali ini Aira sudah belajar banyak. Ia memimpin tim IT secara langsung dari ruang kerja Ardan. Dalam 2 jam, semua kerusakan diperbaiki. Saat data kembali aman, Ardan tersenyum tipis. "Kau bukan lagi CEO sementara, Aira. Kau sudah memimpin perusahaan ini lebih baik dari siapapun." Aira menggelengkan bingung. "Saya hanya melakukan yang Anda percayakan." Ardan menatapnya dalam-dalam. "Bukan hanya perusahaan yang kupercayakan padamu." Hening. Jantung Aira melompat cepat. "Kalau begitu, apalagi yang Anda percayakan pada saya, Pak?" Tanyanya suara lirih. Ardan tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum yang mampu membuat Aira kehilangan napas sepersekian detik. "Sabar," katanya lembut. "Kau akan tahu saat aku kembali ke kantor nanti." Dan malam itu, Aira pulang dengan dada berdegup seperti ingin meledak. Ia tidak tahu apa yang menunggunya.
Tapi yang ia tahu, perasaannya pada Ardan tidak lagi ia bisa sembunyikan. Hari itu langit cerah ketika Aira melangkah masuk ke gedung Cakrawala Group. Sudah 2 minggu sejak kasus sabotase terakhir, dan perusahaan kembali stabil. Bahkan lebih dari itu, karyawan mulai tersenyum ketika melihatnya. Para direktur yang dulu meremehkan kini memberikan hormat. Namun hari ini berbeda. Sejak pagi semua orang tampak gelisah. Mereka berdiri di depan lift, membenarkan pakaian dan berbisik-bisik. Aira kembali hari ini? Tidak, bukan. Katanya dia yang kembali. Beneran, CEO utama, Pak Ardan. Begitu pintu lift terbukar, suara langkah sepatu hitam terdengar. Sosok itu melangkah masuk. Tinggi, tegas, tampan, mengenakan setelan charcoal grey. Ardan Maheswara telah kembali, dan seluruh kantor terdiam. Matanya mencari seseorang, dan ketika ia melihat Aira berdiri di lorong, waktu seolah berhenti. Aira terpaku. Ardan tampak jauh lebih sehat, jauh lebih gagah, tetapi matanya sama seperti terakhir ia lihat, hangat ketika menatapnya. Semua karyawan menunduk hormat, tapi Ardan berjalan melewati mereka dan berhenti tepat di depan Aira. "Selamat pagi, Aira," katanya pelan namun penuh makna. Aira menunduk sopan. "Selamat pagi, Pak Ardan." "Kita bicara di ruang rapat utama," ucapnya sebelum berjalan menjauh. Dan tanpa sadar, kantor itu mulai memanas dengan bisik-bisik baru, tapi kali ini penuh penasaran, bukan hinaan. Ruang rapat yang sunyi.